Ya, oke. Bertemu lagi dengan podcast Bangun Jiwa. Wes. Saya kedatangan tamu, Mas Dwi. Mas Dwi. Mas Dwi pastinya anak kedua ya. Anak kedua. Ya, Mas Dwi ini kalau kata teman-teman gigs Karanganyar ini adalah tulang punggung kebudayaan gitu ya. Itu cuma Panji yang bilang kayak gitu. Oh gitu ya. Ya Mas Panji kemarin kan kita udah sini ya. Udah sempat kesini ya. Sempat sini. Jadi ini juga tulang punggung kebudayaan juga selain Mas Panji itu ya. Kalau Mas Panji benar itu. Jadi Mas, kita nanti akan ngobrol banyak tentang aktivitasnya Mas Dwi. Terutama di menggerakkan anak muda yang sangat menginspirasi saya gitu Mas ya. Aku loh Mas, iki cah enom nguri-uri kabudayan tapi tetap bisa menghidupi keluarga. Iki angel loh Mas. Menghidupi komunitas sih nangis loh Mas ya. Ya Mas, berkeluarga, menghidupi kebudayaan itu kan orang gampang gitu ya Mas ya. Dan keluarga juga mendukung ya Mas ya. Ya Ya alhamdulillah ya itu tadi soalnya ngerti nih keluarga itu golek duit Mas. Ya makanya gitu. Jadi kata Mas Dwi ini secara perekonomian ya settle gitu ya. Idealis nguri-uri kabudayan ya settle gitu ya. Oke, itu yang menarik ya, nanti akan kita obrolin. Oke Mas, Mas Dwi itu kan awalnya gitu. Iya Mas. Memang jiwanya adalah jiwa tadi ya, sempat ngobrol tadi ya tentang pang-pangan gitu ya. Capang banget Mas aku. Ya? Pang banget aku itu. Mapanan banget tadi ini ya. Tapi kudu mapan. Kudu mapan. Kudu mapan ya. Oke ya. Tapi Mas pertama nih iso das gitu ya. Bisa punya pemikiran aku kudu kesini gitu. Ya mungkin dulu itu karena awal-awal di SMA itu kan aku street art Mas. Oh street art. Aku anak jalanan gitu. Tapi dulu itu secara basic gambar nggak sebagus teman-teman. Jadi aku harus punya alternatif, tetap eksis di jalan tapi kalau graffiti aku nggak bisa. Jadi dulu cari-cari referensi seperti stensil atau itu ada Banksy, ada kalau di Jogja mungkin ada anti tank ya Mas, yang poster gitu, ya. Mas Diki Sigit gitu. Nah permulaan dari itu kalau graffiti mungkin kan secara penulisan yang bagus, yang mungkin estetiknya lebih utama, tapi kalau mural atau stensil pesannya yang lebih utama. Ya, karena pesannya ini yang lebih utama, kebanyakan yang stensil atau mural itu kan merujuknya pada fenomena apa yang terjadi di lingkungan sosial, politik gitu. Otomatis mau nggak mau juga harus ngikutin isunya itu juga. Jadi belajar biar ketika diterapin di jalanan nggak malu-maluin gitu. Isunya nggak usang terus atau mungkin datanya kurang kuat gitu. Ya itu sembari berjalannya itu terus ya harus kudu sinau lah itu. Produksi dewe. Ya sama teman-teman dulu Mas. Sama teman-teman. Pakai apa Mas? Sablon atau enggak Mas, dulu pakai cat Mas. Pakai cat langsung ya? Pakai cat. Di kertas ya langsung ya? Langsung tembok Mas. Langsung tembok. Ya. Gitu. Mural-mural gitu. Terus SMA. Nah, SMA isunya apa sama itu Mas yang diangkat Mas Dwi? Aku lupa ya Mas. Aku SMA itu berarti di tahun 2010 sampai 2012 kan. Itu aku sudah ada Twitter Mas dulu. Itu SBY yang dulu ada demonstrasi kebo yang ditulis SBY itu loh Mas. Kan dulu ingetku terus ada fenomena cecak Huntal Boyo juga. Era itulah. Jadi merespon isu-isu politik yang nasional sih. Nasional ya. Isu nasional. Terus musik juga dipengaruhi karena dulu sukanya metal ya. Mantap ya. Jadi
dulu saya sangat suka, sampai sekarang mungkin masih suka band solo namanya Down for Life, Mas. Down for Life, ya. Nah, Mas Aji itu ketika manggung itu selalu ada sisipan-sisipan ya kritik-kritik, sentilan-sentilan lucu gitulah. Terus itu menjadi wah keren juga ya ketika aku manggung iso kayak gini. Jadi dari apa yang dilihat waktu kecil itu, waktu muda itu jadi pengen itu. Hari ini pengennya mewujudkan apa yang diinginkan waktu SMA itu sebenarnya. Sesimpel itu aja sebenarnya. Terus bar kue Baru itu aku kuliah di FISIP. FISIP ya. Ya, FISIP itu pun aku nggak tahu FISIP itu apa. Itu kan aku dulu didaftarin kakakku. Kakakku yang pertama itu nyariin kuliah yang dimana aku mintanya nggak ada matematikanya. Karena aku nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Mbak, aku punya kakak itu perempuan. Aku didaftarin waktu itu komunikasi sama suruh daftar D3, Mas. Untung jaga nih kalau satunya nggak terima. Terus aku ambil hubungan masyarakat. Diambilkan tepatnya. Aku nggak paham itu apa itu juga hubungan masyarakat itu. Terus ya, akhirnya yang keterima D3-nya, Mas. S1-nya nggak keterima. Di situ mulai ada ketertarikan dengan wilayah-wilayah. Masuk cah FISIP gak mudeng sosial apa itu politik juga itu kan gelem ra gelem mengkulik-kulik itu dan didukung lingkungan FISIP itu ternyata teman-teman yang apa ya, Mas, keren-keren ya. Secara movement, secara pergaulan itu banyak yang aku anggap keren lah, karena aku kan orang dusun besar di kabupaten. Ketika di Solo, teman-teman itu ternyata banyak yang dari Solo atau di Jakarta. Secara gaya bicara aja sudah berbeda. Emang betul, Mas? Ya kalau neng dusun kan mosok dek gitu kan ya. Style bicara ya. Style bicara secara logat gitu kan. Logat ya. Terus pembahasan kagumnya orang desa sama orang yang intelektual itu beda kan. Orang desa bukan orang desa. Kagumnya orang yang punya intelektual dengan orang yang kurang literatur itu beda. Kalau kagumnya mungkin ya kayak Mas Jati. Masih ada rasa gumun-gumun banget. Masa dah. Wong donya iki apa to kan gitu. Iya. Terus aku belajar dari lingkungan, terus malah kedekatan pertama waktu kuliah itu sama buku, Mas. Buku politik. Buku kiri ya. Enggak. Malah enggak. Buku pertama yang saya baca waktu kuliah itu apa, Mas? Raditya Dika. Sumpah, kambing jantan, Mas. Jadi aku itu pernah merasa skeptis sama buku, Mas. Kenapa harus baca buku gitu loh? Karena buku yang saya baca di perpustakaan SD sampai SMA itu nggak ada yang menarik buat saya. Kertas HVS, hitam putih, gambarnya jelek gitu. Terus ketika saya main ke Gramedia, saya di tahun itu juga lagi hype-nya stand up comedy di Indonesia, Mas. Iya. Jadi kan saya kuliah itu 2013 itu. Itu sedang hype-hype-nya, terus saya beli bukunya Raditya Dika. Langsung beli 2 itu. Jadi Kambing Jantan sama Cinta Brontosaurus. Iya. Saya baca buku 1 itu asik. Ternyata membaca buku itu enggak seperti yang saya baca di perpustakaan sekolah gitu loh. Kalau membaca buku seasik ini berarti wajar ketika ada orang hobi membaca. Dulu tuh saya bingung ketika ada orang hobi membaca itu loh. Kok bisa? Kok betah? Apa yang menarik dari bacaan atau tulisan itu? Tapi ketika setelah saya baca buku itu ternyata menarik. Setelah Raditya Dika saya langsung cari bukunya M.H. Ainun Nadjib. Aduh gitu ya. Lompatnya aduh. Langsung itu, dan aku setelah itu mengkulik-kulik bukunya Pram dan sebagainya. Nah, semenjak dari itu terus bukunya banyak, kenal teman-teman, bikin acara kolektif perpustakaan jalanan itu. Perpustakaan jalanan itu yang pertama ya di Indonesia, Mas ini. Iya, teman-teman sebenarnya. Sama teman-teman. Itu dulu waktu
puasa Mas. Ada istilah ngabuburit. Ritnya membaca. Bawa motor gitu Mas atau bawa mobil itu? Mobil kayak orang kaya aja. Itu pakai motor, kita standby di bawah flyover itu. Flyover Palur ya. Yang bawahnya itu kan ada tempat yang parkiran itu, kita ngelapak di situ Mas. Ngelapak. Iya. Perpustakaan gratis. Istilahnya seperti itulah. Dari jam siang sampai sore ngabuburit. Ya, habis asar sampai buka lah di situ. Jadi di situ ketemu sama teman-teman baru gitu. Ya. Awal-awalnya itu, terus yang di mana obrolan yang sering terjadi adalah ini fase anak muda gitu. Yang dimana takutnya nanti setelah tua ini sudah tidak konsisten, kita akan berhenti di sini. Ketakutanku adalah itu. Aku menganggap hal ini keren gitu loh. Ketika ini harus berhenti aku sedih gitu loh. Bagaimana caranya tetap karena aku menganggap ini hal yang baik juga. Gak ada buruknya. Jadi apa yang aku lakukan saat itu adalah aku pengen seperti ini tekan tua gitu. Gitu. Minimal aku bisa dianggap keren oleh anakku gitu loh. Pengennya. Iya. Itu latar belakangnya itu dulu. Latar belakangnya itu dulu ya. Oke. Nah Mas, setelah itu ya, itu kan menginspirasi itu ya. Terus dari buku, baca buku, pengalaman-pengalaman di samping. Terus kok iso Mas kalau bikin gigs yang lain itu Mas? Oh, itu sebenarnya aku berangkat dari aku penonton Mas itu. Aku penonton. Jadi teman-teman Karanganyar itu sebelumnya itu sudah ada semacam kolektif itu namanya Eastern Gate di Karanganyar itu yang biasa membuat acara gigs itu. Nah di situ aku masih hadir sebagai orang yang nonton acara itu. Dan aku mengapresiasi teman-teman itu keren banget gitu loh. Tapi ternyata juga apa yang aku takutkan itu terjadi juga. Itu cuma ada masa-masanya itu. Hari ini Eastern Gate juga sudah vakum. Tapi udah ada generasinya. Gitu. Nah aku pengen aku menganggap masa muda dulu, bukan masa muda, masih muda juga. Zaman era tahun 2010-an awal itu keren, Karanganyar itu keren. Setiap minggu ada event. Setiap minggu, mau event hardcore, black metal atau apa. Iya, itu setiap minggu ada di setiap gedung-gedung di Karanganyar itu. Dan itu grup band metalnya wakan loh Mas. Kan itu Karanganyar tuh dulu tahun-tahun kejayaan musik underground Karanganyar. Gitu. Menurut saya itu loh. Karena ada band yang dimana tumbuh di tahun itu juga. Seperti Gendar Pecel. Ada dulu juga Bangkrek gitu. Jadi Karanganyar pada tahun-tahun itu adalah tahun-tahun kejayaan musik di Karanganyar gitu. Ekosistemnya jalan, merchandising jalan, rock shop di situ dulu laris ya. Ekosistem fisiknya jalan, kaset gitu. Nah hari ini aku melihat ada ya kayaknya kok sepi gitu loh. Itu rame kayak meneh wah. Ternyata ada teman-teman. Iya. Wah ini Mas. Oke, kita kedatangan ini nih cemilan. Wow. Mas ini mau yang merah apa yang kuning boleh? Merah aja menarik Mas. Oh ya silahkan. Enggak. Ini apa Mas Jati? Ini apa ya? Sultan Agung. Hanyokrokusumo. Wah. Ya, siap. Jadi ini hasil dari kebun Hanoman sendiri Mas. Jadi semuanya kita juga bikin rempah-rempahnya juga sendiri. Semua ini? Iya. Termasuk iya. Jadi kita rempah-rempahnya kita bikin sendiri untuk minuman di Hanoman Mas. Tapi sebelum saya kenal jenengan, saya sudah pernah kesini beberapa kali loh. Oh iya dah. Sering, bisa dikatakan nggak sering sih, lebih dari 5 kali mungkin. Masa? Maka di sini sama teman-teman, bahkan Mas Panji yang kesini itu dulu tajan kesini juga. Jadi aku bisa dikatakan humasnya Hanoman sebenarnya. Soalnya Hanoman, ini bukan karena saya di podcast Hanoman ya. Hanoman itu secara tempat hidden kan, secara buat tenang-tenangan itu enak gitu. Jadi
secara view juga oke gitu. Ya. Jadi dulu sering kesini sama teman-teman buat ngobrol-ngobrol gitu. Aku sukanya yang nasi goreng ada combrangnya itu. Oh ya, combrangnya juga dari kebun Mas. Oh, langsung ya. Pokoknya kabes kok kebun gitu Wes. ya. Masuk oke. Oke Mas, dicipi Mas. Siap Mas. Silakan. Oke. Nah, Eastern Gate ini Mas. Kayak apa Mas itu dulu tuh gerakannya? Wah. Karena aku kacamata orang yang nonton ya Mas. Jadi maaf untuk teman-teman yang mungkin melihat ini terus gak ngono gitu. Ya setahuku itu teman-teman yang dimana suka musik. Sebagian atau bahkan mayoritas dari teman-teman yang di Eastern Gate itu punya band. Punya band. Jadi ketika main atau bikin gigs itu nanti yang main bandnya teman-teman itu juga ditambah gestar dari luar mungkin gitu. Terus acaranya juga aku yang datang itu yang masih ingat banget karena 2013 itu aku di situ ikut sponsor. Karena dulu aku punya clothing Mas. Oh punya clothing. Sempat bikin clothing dulu. Tapi bubar. Oh gitu ya. Bubar 2015 kayaknya itu. Jadi SMA itu bikin clothing terus pengen nongol lah di acaranya teman-teman, ngelapak di situ, bikin brand gitu. Nah, terus di situ aku mulai mengamati ternyata teman-teman ini juga anak musik, pemain band gitu. Jadi bahkan band yang dulu itu sempat band-band nama-nama besar di saat itu. Gitu. Mungkin sebenarnya hari ini juga besar tapi karena sudah nggak aktif jadi kurang dikenal. Gitu. Jadi itu Mas. Dulu tempatnya di Gernya Gengarang itu. Oh, gede lah Mas. Besar. Ya. Dan dulu itu Eastern Gate kalau bikin acara pakai raging stage itu juga. Oh ya. Dan sound gitu. Mantap ya. Pakai lighting. Jadi aku suka mungkin karena aku juga harus berterima kasih pada Eastern Gate ya. Karena pertama kali aku nonton event gigs atau underground gitu di masuk gedung, soundnya bagus, panggungnya proper, terus ada lightingnya, jadi aku ketagihan. Jadi first impressionnya aku suka gitu. Aku nggak tahu ketika aku lihat pertama kali kok panggungnya jelek atau soundnya nggak enak gitu, mungkin aku kapok gitu ya. Jadi ada jasanya Eastern Gate itu. Jadi seneng ya. Jadi seneng, buat seneng band-bandan gitu. Seneng band-bandan ya. Jadi itu. Terus di Eastern Gate itu aktivitasnya apa Mas? Gawe apa gitu Mas? Ya ada agenda rutin yang dimana kalau puasa itu ada ngabuburok namanya. Ngabuburok. Ono ya. Ada. Jadi event rock-rockan tapi di Ramadan menjelang buka puasa itu tiketnya sama buka bersama. Oh gitu. Iya, jadi kita beli tiket di situ, kita nanti dapat makan. Ke rumah. Oh, enak ya. Jadi biasanya nonton kajian, ini ngrungokne musik metal gitu. Ngabuburok gitu. Ape. Dan itu acara yang dimana dulu sempat dinanti-nanti teman-teman kaula metalhead gitu. Oh gitu. Jadi kalau puasa mesti ngabuburok kapan nih gitu. Oke. Gitu. Ya isu ketemu koncone. Iya. Ngrungokne musik rock gitu ya. Silaturahmi. Silaturahmi. Ya benar. Nah, setelah itu kok iso dadi gerakan dadi inspirasi gawe apa Mas? Mural segala macam itu. Kayak apa Mas? Nah, karena itu tadi Mas. Mural itu awalnya kan dulu juga di Karanganyar itu banyak teman-teman itu graffiti ya. Mural ada sih tapi nggak banyak. Nah, aku pengen tapi mural yang pesan-pesan gitu kayak Karanganyar itu jarang gitu. Ya aku pengen sama teman-teman kita ambil bagian ini aja. Minimal ketika orang lewat Karanganyar itu nggak kalah sama kota-kota yang lain. Apalagi kalau lewat Jogja, Klaten itu masih ada. Oke. Solo ada, Karanganyar kok suwung gitu kan. Apa nggak ada masalah itu. Kan mural kan menyampaikan masalah kan. Kita tenang-tenang wae. Apa setentram iki gitu. Gitu. Ya dulu paling ada isu yang ada di Gunung Lawu lah yang sempat kami angkat sama teman-teman di mural itu. Di bom nendi Mas?
Ya di tembok-tembok yang ada di pinggir jalan lau, ya tempat mana aja lah. Oh gitu. Soalnya kita juga izin Mas, gak wani juga. Iya. Takutnya kita mau menyampaikan pesan malah kok NS ora trimo. Terima. Ya benar. Gitu. Benar. Nah itu lama Mas berlangsungnya Mas. Tapi sampai sekarang ya kelompok muralnya Mas ya. Masih ada. Itu kelompok sosial paradok itu ya. Ya nanti disensor aja itu. Oh iya. Salah nanti dia aku ya. Enggak salah. Siap. Nah itu apa? Setelah itu banyak nggak Mas anak-anak yang ikut untuk mural, gerakan mural, gerakan sosial dengan visual itu? Enggak banyak karena Banyak, ya? komunitas kami itu dulu pengennya seperti band Mas. Oh gitu. Kita ini personil gitu. Ini personil. Jadi bukan membuat rekrutmen anggota seperti partai enggak. Maksudnya ini ya kita punya nama, kita punya namanya ini, anggotanya ini, Ya. gitu. Jadi seperti kita tampil seperti band-bandan gitu. Ya tumbuh organik lah ya. Ya. Nanti ke depannya tapi entah kenapa juga regenerasi itu selalu ada juga. Hari ini anggota yang paling baru juga baru wisuda kemarin juga. Oh gitu. Masih ada anak mudanya gitu. Selalu ada gitu. Karena kan selalu ada yang sibuk dan sebagainya itu. Responnya kayak apa Mas dengan gerakan-gerakan mural itu? Nah nggak tahu teman-teman responnya piye gitu. Responnya sing nonton gitu. Ya hari ini kalau gambar jarang di jalanan Mas. Oh iya. Kita lebih banyak di area-area seperti coffee shop gitu. Nek zaman biyen kayak apa Mas responnya? Apa langsung wow, elek tutup bae gitu. Oh kalau itu kan habitnya anak jalanan, anak street art kan seperti itu. Iya kan ada hukum-hukum rimba di jalanan kan ada kan. Iya. Ya tapi dulu aku belum pernah ya Mas merasakan gambar ki terus ditumpuki belum. Iya. Aku melihat attitude di Karanganyar itu bagus di street artnya karena kalau teman-teman mau ini ada spot bagus nih, mau digambarin, terus mau ditumpuk gitu ya, itu nunggu dulu setahun kayak berapa gitu, atau minimal nunggu gambarnya agak usem, nanti bilang sama yang gambar dulu, yang dulu gambar itu. Wih, ono attitude-nya, etika jalannya, itu ada. Nek ra iso kelacak iso apa sing gambar gue? Oh, ketemu. Pasti ketemu ya. Dulu sempat ada masalah juga. Oh gitu. Dan dicari ketemu. Oh begitu ya. Masalahnya dulu soalnya cenderung ke fitnah gitu loh. Jadi di Karanganyar itu kan juga ada paguyupannya Mas. Oh paguyupan. Kayak paguyupan. Nah, komunitas skala kabupatennya itu. Jadi ada namanya Karanganyar Urban Art. Gitu. Itu mewadahi teman-teman grafiti mural se-Kabupaten Karanganyar. Di bawah ini apa dinas? Juga ada. Oh, independen ya? Independen. Dinas sepertinya belum tahu ada istilah urban gitu loh. Terus tekan ya. Ya itu maksudnya itu teman-teman biar itu tadi Mas. Kenapa aku bilang kalau ada yang rusoi bisa ketemu karena kita bersatu itu. Oh iya. Berarti ini di luar jangkauan ini. Oh gitu ya. Kita cari gampang itu. Wakah itu Mas. Kalau apa Karanganyar Urban Art itu? Banyak ya. Banyak. Aku anggotanya sampai lupa Mas itu. Oh gitu. Karena kan ada regenerasi itu berdiri 2011. Sampai ini 2025 berapa tahun? Sudah regenerasi terus. Iya. Itu street art ya Mas yang ada kaitannya dengan graffiti mural gitu ya. Bukan vandalisme yang di jalan yang cuma nama-nama. Itu kan ada geng, ada perguruan yang lain itu kan ada. Iya. Nah, terus Mas dari situ kok bisa punya pemikiran untuk nguri-uri kabudayaan ini ya apa Mas? Soalnya ada Mas. Dapat wangsit itu, dapat apa ya? Soalnya di rumah itu ada hal yang bisa dikembangkan gitu. Oh gitu ya. Ya kalau ngomongin di rumah berarti ada ngomongin gamelan sinergi itu kan. Iya. Itu kan dulu punyanya bapak saya, Suwargi. Almarhum bapak saya itu sakit dan harus menjalani istirahat total itu 2012. Wah pas Mas Dwi lagi
lagi gaul-gaule Mas. Masuk kuliah anu ya. Iya lagi gaul-gaule lagi yang dimana aku gak begitu suka sama tradisi-tradisi kayak gitu. Kuno Mas gitu. dulu mikirnya seperti itu. Kuno, enggak keren gitu. Nggak keren. Enggak keren. Keren ya itu jalanan gitu. Ya. Pang gitu. Bang ya. Terus 2016 aku kan wisuda kan. Udah lulus lah, udah lulus. Terus ya benar ada kaitan dengan mangsit juga. Tapi bukan saya. Oh gitu. Bukan saya. Jadi suatu malam itu saya nongkrong di akhirnya di kampung itu didatengin ketua RW saya yang notabene adalah ya juga Saudara. sesepuh lah. Enggak ada. Bukan kaitan saudara. Beliau itu agamanya Hindu. Okay. Nah, Suwargi Pak Hadi itu bilang kalau beliau itu diimpeni untuk saya untuk melanjutkan gamelannya itu biar nggak mangkrak gitu. Yeah. Nah terus ya udah karena aku juga nggak ada kerjaan ya Mas. Aku bilang sama teman-teman Karang Taruna di kampung, iki piye diuripke jarene Pak Hadi iki ngene ya. Teman-teman mau karena kan alat yang ditinggalkan Bapak dulu adalah campur sari kan Mas. Oh campur sari, kelompok campur sari. Alat-alat campur sari gitu. Jadi teman-teman di kampung kan suka kan sama musik campur sari. Dan kita melanjutkan campur sari gitu. Dari 2016 itu kita latihan campur sari sampai 2018 bubar itu. Jadi oke tanggapan waktu itu Mas. Tanggapan sosial Mas. Dulu kan waktu berdiri 2016 itu ada apa ya kayak rapat gitulah. Yang dimana kita memastikan kita akan kedepannya ini melaju untuk wilayah komersil atau sosial gitu. Teman-teman memilihnya untuk sosial karena ini bukan prioritas yang teman-teman kerjakan kan. Teman-teman di luar ada kerjaan. Jadi ini sekedar buat have fun. Jadi dulu namanya Putra Bima Suci. Putra Bima Suci kelompok pertamanya. Ya, itu Bima Suci kan punya bapak. Lah itu yang memberi nama teman-teman bukan saya juga. Teman-teman memberi nama Putra Bima Suci mau menerima job untuk orang kampung Dusun Mojo yang memiliki hajat yang tidak mampu untuk mengundang atau nanggap lah kasarannya. Kui itunya ya, movementnya ya. Jadi kita tampil di tempatnya tetangga yang punya hajatan yang ya pas-pasan gitu. Rakwat nanggap. Kita tampil di situ. Gitu. Wah, terus berapa lagu nek ngono Mas? Dan campur sari lagunya banyak Mas. Banyak iya. Banyak. Jadi ya karena teman-teman suka ya. Jadi sebulan latihan tuh sudah bisa banyak lagu itu. Oh gitu. Penyanyinya oke gitu ya. Enggak, penyanyinya lokal-lokal situ aja. Anak muda situ. Iya. Oke, terus berevolusi. Bubar dulu. 2018 bubar karena kesibukan masing-masing. 2018 itu bubar. Malamnya bubar karena itu tampil di Mojo Seni 1. Bubarnya itu kita Mojo Seni 1 ini panggung terakhir kita lah itu. Oh ya sih. Jadi Mas Dwi ini juga menginisiasi festival budaya namanya Mojo Seni ya Mas ya. Jadi orang inisiasi banget jane. Ya mong Mas cuma urun rembuk gitu aja. Tapi kan penggeraknya kan ya teman-teman ya. Teman-teman ya. Jadi Mojo Seni ini adalah festival budaya ya Mas ya di Mojo Gedang. Iya, kesenian lah. Ya. Dan itu sudah berlangsung dari 2018. 2018. Ya itu. Kayak apa ya Mas Mojo Seni 2018 sih? Mojo Seni itu kan karena dulu itu ada keresahan ketika di kampung mengadakan event itu ada euforia yang dimana kadang terlalu kebablasan. Ya kan. Ekspresi kita dalam meluapkan kesenangan itu kadang kebablasan. Kadang marahi koncone tersulut emosi gitu. Mau terjadi konflik gitu lah. Iya. Patu. Lah terus hingga akhirnya menjadi keresahan bersama ketika setiap mengadakan event kok selalu seperti ini endingnya gitu.
ya udah awalnya mau tidak diadakan dulu. Kan itu Mojojen itu transformasi dari panggung 17-an sebenarnya dulu. Oh, jadi dulu panggung 17-an yang dimana di konsepnya kita switch lah, kita ubah sedikit supaya kita lebih menonjolkan pertunjukannya. Jadi pertunjukan kesenian. Ya. Karena tidak ada pertunjukan pidato politik atau pure, nggak ada. Terus aku menawarkan konsep sama teman-teman ketika rapat itu. Bagaimana kalau kita bikin event seperti ini? Dulu yang saya rekomendasikan adalah eventnya Dieng Culture Festival. Oh gitu, referensinya dari sana. Tapi saya jelaskan Dieng Culture Festival ini sampai yang segede ini berjalan seperti ini gitu loh. Jadi kita jangan meniru yang sehari ini gitu. Kita tiru yang dulu. Akarnya dari pemotongan rambut gembel itu kan. Nah terus ada lagi festival mata air juga. Terus teman-teman kalau ini dilakukan di Mojo gimana? Ya terus aku melihat anggaran yang ada lah. Anggarannya biasanya panggung 17-an itu berapa? Terus sekian gitu. Konsumsi berapa? Katakanlah konsumsi 1 juta, 1.500.000. Ya kita bagilah. Yang awalnya kita berikan ke satu catering, satu orang, kita nanti pisah-pisah ini. Oh gitu. Caranya apa Mas? Jadi kita data penjual makanan di kampung kita. Oh gitu. Kan ada yang bakul pecel, gorengan, siomay, soto rada angel Mas. Belum. Di Mojo itu ada soto yang sangat laris. Oh iya. Itu namanya soto Mojo. Jadi itu kadang kita minta sponsor aja tapi enggak. Saya udah laris. Lu cocok dari sponsor ya. Lu sugih soalnya. Ya itu. Iya. Nah, jadi kita butuh beberapa booth sini. Dari alokasi dana yang 1.500.000 tadi kita plot. Ini kita belikan telur, kita belikan somi, kita belikan gorengan, kita belikan pecel. Kita bikinin stand. Nanti karena sudah dibayar kan, tamu yang atau pengunjung yang hadir gratis. Oh begitu. Konsepnya pincuan, jiko dewe. Di Jiko ini ada kantor Putri ya dulu. Oh gitu. Biar enggak chaos. Nanti kalau prasmanan terlalu prasmanan nih tanduk gitu. Wani tanduk. Dan itu terus konsepnya bambu-bambu dulu. Oh, oke. Dulu kan masih muda banget kan Mas itu. Aku rada radikal pada saat itu. Oh gitu ya. Jadi tantrum lah ya. Ya tantrum. Sekitar lokasi. Panggung tidak boleh ada lampu warna-warni karena kan itu kan Agustus. Ini pertama Agustus. Biasanya kan sering kan di depan rumah ada lampu warna. Iya. Itu kalau di foto jelek gitu. Semua lampu warna-warni atau putih dimatikan kecuali warna kuning. Yang boleh warna kuning saja. Jadi sepanjang itu gelap semua. Oh, masuk seni itu malam pertama Mas? Malam terus Mas. Malam terus ya. Malam terus. Iya. Terus itu ada kakakku keponakan juga yang menginisiasi ada kayak festival batik gitu loh. Kayak Dieng kayak Solo Batik Karnival itu ada itu. Kayak fashion show gitu. Terus ada penampilan. Oh, rasanya ini juga Mas. Karena panggung 17-an itu selalu kita tampilkan adik-adik menari-nari dangdut kayak gitu loh. Yang dimana ini bukan jelek tapi belum waktunya saja menurut saya itu. Jadi pengkonsumsian anak-anak ini sebenarnya bagus. Pengkonsumsian penampilan anak-anak ini bagus ketika sesuai dengan usia. Oke. Menurut saya karena mungkin ada lagu pengiringnya yang secara lirik sebenarnya itu dikhususkan untuk orang dewasa, tapi untuk mengiringi anak-anak itu kurang pantas. Blackpink gitu ya. Kalau Blackpink kan nggak mudeng lagu nih Mas. Ya kayak dangdut yang di sini soal dangdut koplo itu. Iya gitu. Terus boleh anak-anak tari tapi kita
carikan tari yang sesuai lah, tari adat atau gimana gitu. Terus pembacaan puisi juga nggak apa-apa, tapi kita edukasi. Kita maca puisi ki ora kudu sik kaya yang biasanya di kampung-kampung bawakan selalu hiperbola gitu loh. Maca puisi biasa bae gak apa-apa kok aku. Iya. Wah, udah tak apa sih? Wih, zamane Kairil Anwar rong enek mikrofon soalnya. Iya. Bener juga Mas. Jadi kudu banter. Ngono pengeras suara. Ya. Nah, jadi konsepnya kita ubah menjadi yang dimana awalnya dulu kan kalau panggung 17-an randonya kan seperti sambutan ketua panitia, Pak Bayan, Pak Camat, tokoh politik yang diundang, terus gerak dan lagu, ibu-ibu baca puisi apa ya, dangdutan. Menurut saya itu iki gak estetik iki ya. Kita ubah yang dimana sambutan itu maksimal 2. Ya. Maksimal 2 di depan, maksimal 2 buka acara, langsung pertunjukan gitu. Yang dimana pertunjukannya juga harus ada quality controlnya lah. Ya itu terus dibikin pamflet yang dimana agak-agak rada event piye ngono lho Mas. Itu yang terus dibuatin logo juga Mojo Seni. Yang buatin Mas Putut, temennya Mas Iqbal. Oh gitu. Ya. Nama Mojo Seni itu dari Mas Iqbal. Oh gitu. Iya. Yang memberi nama Mojo Seni itu Mas Iqbal. Aku dulu pertimbangan sama Mas Iqbal. Enaknya eventnya namanya apa ya Mas? Apakah Mojo Fest atau apa? Mojo Seni lah. Itu plesetan dari itu loh. Mojo Semi. Oh, Mojo Semi. Plesetan. Iya. Ya wes Mojo Seni gitu. Dibuatin logo sama Mas Putut, terus sampai sekarang masih dipakai logo itu. Gitu. Oke, ya. Sampai sekarang udah Mojo Seni kepiro, Mas? Terakhir kemarin kelima ya. Karena kan vakum 2 tahun karena pandemi. Oh iya, pandemi 2020, 2021 itu kan vakum banget itu. Iya benar. Baru di gas meneh 2022 sampai 2024. Ya. 2025 belum tahu aku. Konsepnya apa meneh Mas? Kita Mojo Semi Mas. Enggak tahu aku. Hari ini sudah teman-teman yang ngurusin. Oh gitu. Bukan saya. Jadi Mojo Semi ini penggeraknya dari Karang Taruna. Oh, Karang Taruna Mojo Gedang. Oh enggak, Dusun Mojo. Oh, Dusun Mojo ya. Oh, Dusun Mojo. Desa Mojo Gedang. Iya. Itu berarti Mojo itu cuma kebayanan, Mas. Kebayanan je. Oh, sakorling lah ya. Ya ada 6 RT. 2 RW 6 RT. 2 RT, 2 RW. 2 RW 6 RT. Iya. Tapi kan di sini kan sa RT kan banyak, Mas. Ya 200-an kakak lah. 200 kakak ya. Iya. Jadi Boding, aku malah nangis salah. Nah, dari Mojo Seni, wah tunjuk sih. Dari Mojo Seni itu hasilnya apa Mas? Hasilnya exposure ya. Enggak tahu itu ya. Menarik tapi ya berarti promosi kampung gitu ya. Ya. Yang dimana sebenarnya menjadi event tahunannya Dusun Mojo itu. Terus menjadi hal yang dimana ajang kreativitasnya teman-teman lah, karena meskipun teman-teman di kampung kan mungkin nggak tampil, tapi kan mereka yang menggarap panggung, dekorasi, terus rangkaian tema dan sebagainya itu. Tapi kan Mas Dwi kan pernah cerita, aku ini nggak panggung orang anti MMT pokoknya. Itu di Mojo Seni saja. Di Mojo Seni. Ya, sebenarnya tapi kemarin juga pakai MMT, tapi MMT bekas. Kita balik. Kita bikinkan rangka terus jadi topeng raksasa itu. Tapi dicat ya Mas. Dicat. Jadi kita cuma butuh bahan baku aja. Dari limbah MMT itu. Wah menarik ya. Ya kalau dikai konsep ekologi. Jadi piye pokoknya dibangun wacana gitu ya. Yang hari ini pengen terjadi adalah yang dimana konsep wacana-wacana kritis atau wacana ekologi seperti ini tak hadir dari kampung gitu loh. Ya itu setuju saya. Ya kan maksudnya ibarat air kan biasanya ngalir saka grojokan. Ini ki
kok ning kampung dataran rendah enak banyu iki berarti iki sumber gitu loh. Iya, iya. Banyu sih luwih pening gitu loh. Iya, iya. Gitu. Pengene Mas. Oh, gitu. Nah, Berarti- terus hasilnya seperti apa, Mas? Hasilnya ya seperti yang di IG atau di YouTube ada itu. Nanti tak copy boleh ya? Boleh. Soalnya mungkin aku dulu juga sempat kaget Mas ketika awal. Iki aku flashback di SMA ya. Iya. Aku SMA waktu kelas 1 awal-awal itu dibully. Oh iya. Karena aku dari Mojokedang. Emang beda gitu mati bulu. Aku nggak tahu Mas. Mojokedang ini apa tuh aja nih. Terus ternyata image yang ada di Mojokedang sendeso kuwi Mas. Oh alah, ya wes berarti aku dulu ada dendam gitu loh. Sana juga dendam sih elek ya tapi oke nanti ke depan Mojokedang image apik aku. Mimpi ya. Jadi visi malahan ya, Mas. Ya minimal mojo lah lumayan apik lah. Mojo apik. Mojopahit enggak, Mojopahit yang kata mojo loh, Mas. Iya. Ya toh? Itu Iya, Ra. mereka pahit gimana? Iki mojo gedang loh. Mojokedang. Jadi dibully karena ya mungkin habitnya yang dikira Mojokedang itu keterbelakangan, minim literatur, senengnya kenal potbrong, Ya. gitu suka kisruh gitu kan. Ya udah. Oh ternyata juga ada. Aku juga tidak menafikan itu. Tapi ya mbak minimal ada hal yang dimana Mojokedang atau dusunku sendiri Yeah. iso rodok muncer sithik gitu. Atau minimal gak patah muncer tapi image-nya gak elek gitu. Oh iya. Minimal. Minimal gitu. ya. Pengennya seperti itu. Tapi udah terjadi ya itu ya. Sekarang Semoga. image-nya lebih bagus ya. Moga-moga. Udah 4 atau 5 kali nih. Ya 5 kali ada pengunjung dari luar dusun Mojo. Wah, mantap. Ya bisa jadi event ini, Mas. Event tahunan Pengennya. Karanganyar itu, Mas. Waduh, belum dilirik soalnya. Mbak coba ya disenggol-senggol lah, Mas. Atau memang mendingan mojo seni wis punya warga aja gitu. Nggak tahu kedepannya. Nggak tahu depannya ya. Sementara ini mungkin masih nyaman di seperti Sampai ini. situ ya. Tapi ketika pengen dibesarkan atau pengen dibuat yang lain monggo. Karena kan sekarang udah pensiun Mas. Hah, yo. Dari ketua Karang Taruna. Tapi kan tetap jadi pembina. Biasanya organisasi. Iya. Pada di ketua kok jadi Pembina. pendamping apa pembina? Pengawas Mas. Oh, pengawas. Sinoman. Pengawas Sinoman. Guru ngakoni ya lho Mas. Enak ya itu Iya. pengawas Mas. Garing gak kotak. Kan handphone kumpul ke? Oh enggak ada Mas. Nggak ada ya. Di tempat saya enggak ada seperti itu. Iya. Gitu. Nah, di kampung Mojo ya, di dusun Mojo ya, Mas. Emang karakter anak mudanya kayak apa, Mas? Kok bisa jadi Mojo seni itu? Emang semuanya guyup terus ayo saya Mas. Sebenarnya Mas. Kampung saya itu banyak anak metalnya. Malah mana metal. Anak metalnya. Jadi mereka punya referensi mengenai event gitu. Iya. Bahkan ada grup yang dimana setiap Rokin Solo itu mau hajatan. Nggih. Kampung saya tuh ada grupnya itu buat bareng-bareng mangkat Rokin iya? Solo. Ayo aku mau tak melu, Mas. Ayo jemaah metaliyah gitu Mas. Itu ada di dusun saya. Nah, jadi kalau melihat background pendidikan ya ada yang SMP, SMA, kuliah. Tapi mereka didekatkan oleh kaitan dengan hobi-hobinya itu Mas. Lebih ya. Jadi mereka tahu ning Jobo tahu enek ngene iki. Minimal dia melek lah ning Jobo. Boleh ya lihat eventnya kayak apa. Wah, itu. Ya, ya ning kampung digaeke. Jadi di Mojo Seni pernah musik-musik metal juga, Mas? Enggak ya. Band folk balada gitu. Balada ya. Tapi metal kaca belum. Kita harus alon-alon. Moro-moro metal kita nggak seperti Gondang. Kan ada Mas, Gondang Metal Fest itu kan di Baldesa kan. Iya. Gondang Metal Fest. Di Sragen. Oh gitu. Itu malah besar-besar yang dia undang itu. Oh iya. Seperti Barkil itu. Oh iya. Ya. Oh hebat ya. Iya, Gondang Metal Fest itu Karang Taruna kayaknya dulu ya katanya itu. Nah, ini Mojogedang tetap dengan uniknya adalah ya budaya ya Mas ya, budaya terus pertunjukan tradisi ya. Ya enggak melulu Mas. Soalnya umpama hari ini aku pengen juga Lorenza juga bisa main di situ. Di Mojo Seni kan bisa juga. Maksudnya Mojo Seni itu enggak terbatas harus
etnik atau enggak. Wah, aku teko nih Lorenza enggak. Lah ya. Macak jadul. Jadul. Pengen, tapi enggak ada jadwal, Mas. Lorenza penuh ya. Penuh. Itu. Dari Mojo Seni ini, Mas, kira-kira apa yang terjadi perubahan apa, Mas? Mungkin tadi anak muda nih, jadi tadi kan ngerti event, jadi bisa memanage event. Mas, apa yang mbak sih, Mas? Ya menurut saya pengalaman teman-teman dalam membuat suatu event itu sendiri sih. Iya. Itu bisa berlaku di tempat lain. Jadi ketika teman-teman di Karang Taruna itu entah ada yang ikut organisasi di luar, mereka minimal tahu, oh ring-ringan gaya organisasi, gaya eventnya seperti ini gitu. Jadi iso manage ya. Ya. Nah, misalkan ini kan pasti ono kisruhe ya, Mas ya biasa lah, nek pertunjukan ya ribet-ribete gitu. Apakah setelah ono Mojo Seni jadi Alhamdulillah belum ada. Oh, belum ada ya? Belum pernah ada dan jangan sampai. Ya. Jadi itu memang udah tercover dari tujuan pertamanya untuk mengikis chaos kalau ada pertunjukan itu ya. Ya Mojo Seni adalah obat. Itu tadi. Obat ya. Tombone go event yang di mana itu. Maka aku sering bilang sama teman-teman Mojo Seni itu bagus kalau di Mojo gitu loh. Ya. Karena itu hal yang dimana mungkin dibutuhkan di kampung. Ketika teman-teman pengen membuat seperti Mojo Seni, ya buatlah secara riset apa yang dibutuhkan atau apa yang dirasakan di kampung. Jadi suatu event ketika berjalan karena ada hal yang kuat itu biasanya lebih long life dan ada hal yang dimana ini perlu dipertahankan gitu loh. Setuju aku. Menarik itu. Karena kan dia kan dari prosesi pemotongan upacara itu kan, Mas. Ritual apa ya? Ruat rambut gimbal itu. Karena ada hal yang mendasar, mengakar itu. Jadi ketika tumbuh besar pun kuat akarnya gitu. Benar. Takutnya ketika satu event diadakan mero-mero enek gitu tanpa ada hal yang kuat itu, ya kita kurang kuat untuk ngomong ke. Aku menyebut contoh soalnya. Ya, itu loh, Mas. Itu loh, itu contoh ke lo. Aku nggak tahu ya. Aku juga hadir, Mas, kemarin. Oh, datang juga ya? Datang. Aku rata kok ya. Datang, tapi aku kurang tahu lah maksudnya itu apa gitu. Karena festival yang aku lihat di beberapa tempat gitu, seperti Prambanan Jazz dan sebagainya itu, ya di depan itu penonton dengan membayar tiket mahal gitu. Bukan pejabat undangan yang diberi bag di situ gitu loh. Aku kurang tahu konsepnya ini festival apa gitu. Ya mungkin ini ya. Gitu. Apa mungkin lagi cek ombak mungkin, Mas? Mungkin, tapi pertama ya. Ada habit yang dimana ini usulan saya ya. Di Karanganyar itu selalu ada penempatan tokoh-tokoh itu selalu di depan gitu, kenapa? Nonton wayang di kabupaten di acara alun-alun, kenapa ada barikade? Kudu ono tenda, ono kursi gitu. Nah, dan rakyat yang bukan undangan nonton di balik barikade. Iki konser metal Pak aku. Ini wayangan loh, Mas. Iya. Jadi ada yang di mana sepurane rada kasar, feodal itu masih tertinggal di Karanganyar. Iya. Itu yang dilakukan di Mojo Seni semuanya sama gitu ya. Kita egaliter. Oke, jadi pas pertunjukan misalnya kan di Mojo Seni juga pakai wayang ya, Mas ya. Ya itu Pak Bayan, Pak Lurah sama warga ajar-ajar. Karena dulu sempat ditanya, mosok Pak Lurah ora dilenggahke sik anu. Terus tak omongin Pak Lurah kan juga kenal saya kan. Pak Lurah yang bagus ya biwargane nunggu jajar ya gak masalah. Menarik ya. Itu kan Pak Lurah mungkin terus udah alasan apa gitu. Jadi kemarin tetap ada kursi. Kita sediakan kursi untuk simbah-simbah tua yang dimana ketika lenggah kurang sekecok ketika lesehan. Jadi tetap ada fasilitas itu. Karena memang Mojo Seni itu lesehan ya konsepnya, Mas. Lesehan. Tapi semuanya rata. Gitu ya, duduk di bawah. Ini tidak ada sekat gitu aja. Gak ada malah barikade nggopo to, Mas. Iya. Gitu. Wayangan gak kayak sik perangi wayangi gitu loh. Sing kias ben wayangi. Iya. Bener. Ya tapi aku mungkin salah, tapi mungkin teman-teman coba buktikan ketika ada event di Karanganyar pasti selalu ada penempatan seperti itu, kenapa gitu. Menurut pejabat yang baik juga mereka mau kok sama rakyatnya. Nonton bareng itu gelem kok. Bener. Ora sadar kayak sofane beda enek buah kudu ning ngarep ngapain.
buaya no. Mangane ya di Iya. panggake. Panggake yo sik pengunjung yang lain rakyat-rakyatnya nonton ning sedaku ning barikade Sake ya. sakne gitu. Nah itu Mas, itu kan visi dan itu udah dicoba dipraktekkan yang Mojo Seni, ya Mas ya. ya. Di Dusun Mojo ya. Nah itu. Tapi itu simulasi mikronya ya Mas, karena kan kecil gitu. Ya. Tapi kan lumayan itu sudah melakukan perubahan kan Mas, pemikiran-pemikiran dari Mas Dwi. Semoga. Nah terus ini masalah menghidupi kesenian nih Mas. Ya. Nah, itu kan butuh effort dana ya. Iya. Nah itu piye Mas? Neng dusun Mojo terus ono Karang Taruna gitu ya. Mojo Seni itu kasnya terpisah dari Karang Taruna Mas. Dia punya kas sendiri. Oh begitu. Kan Mojo Seni kan minta sponsor tuh Mas. Nggih. Kita meminta sponsor dari usaha-usaha. Bahkan sponsor Mojo Seni kemarin tuh saat melemparnya sampai ke Sukoharjo Kota. Oh gitu. Iya. Wah toh lingkup Dapat ya. Mas, tapi Oh iya. ayam goreng yang dimana besar juga di Sukoharjo gitu, itu. iya. Terus di Solo coffee shop gitu. Lemparnya agak anti mainstream. Anti mainstream ya. Yang dia lempar itu dulu saya nggak kepikiran Hanuman soalnya. Ya coba lah nanti ya. Kalau ada ya. Iya. Ya itu. Boleh. Jadi kita mencari uangnya itu dari sponsor-sponsor itu. Tetap butuh duit Mas. Iya. Gitu. Tapi kan juga semangat anak-anak itu kan semangat teman-teman itu. Yang cari kan teman-teman bukan saya Mas. Iya. Yang cari teman-teman. Itu yang ya pengalaman sing Ya. itu apa? Pokoknya Mojo Seni pernah bikin event budget cuma 6 juta. Sampai bikin event yang budget lebih dari 15 juta juga pernah gitu. Ya. Efisiensi yang dimana lebih efisien daripada konsepnya presiden gitu. Ini efisiensi ning sape ya. Sape. Sampai seneng gitu ya. Oh iya benar. Nah Mas itu sewaktu Mojo Seni sudah bergulir terus gitu ya. Saiki pengen garap apa meneh Mas? tak aku pengen krungu ngimpimu ya apa ya Mas? Enggak sih Mas, aku lebih enggak muluk-muluk. Aku sama Rudi kan bikin podcast juga. Iya, Aku pengen keliling itu juga. Ya. Penting Sarawang Ngaji main Mas. Oke. Karena Sarawang Ngaji personilnya akeh. Dan mereka juga mungkin bukan pekerjaan pokok. Ya. Minimal enak tambah-tambahan gitu. Ya. Terus saya sendiri kan juga masih gambar juga Ya, Mas. masih gambar ya. Gambar. Besok saya mau ada pameran juga di Ponorogo. Oh ya. Pameran ini Ya gambar-gambaran saya itu, tapi di coffee shop Mas. Wah. Bukan di galeri gitu. Kok tekan Ponorogo mbok digas ning kene wae. Monggo. Apa digas ning Karanganyar ya. Siap. Saya juga pernah gitu di Karanganyar. Terus ya pengen berjalan sak madione. Iya. Jadi untuk menghidupinya kan Sarawang Ngaji juga punya kas. Udah punya kas. Gliduk nggak punya karena juga uang loro tok. Ngapain? Susah ya. Ngapain nembi Rudi ya wis urunan ngono. Terus ya kita bikin merchandising gitu. Gliduk Gliduk ada, Sarawang Ngaji ada. masih ada. Gitu. Terus ya upaya-upaya mencari finansialnya tetap ada gitu. Tetap ada ya. Kalau Sarawang Ngaji mungkin jalan sih karena kan mayoritas jobnya kan juga Ya. berbayar kan Mas. Aku Jadi ngerti ya Mas. Aku ngerti ya apa rahasia finansialmu wis asal pembisike aku Mas. Ngerti aku Mas. Oh, ternyata pasif income apa? freedom income kok kene iki to. Gitu ya. ya mau dia mau kayak kemapanan kan ya kudu mapan sih. Mapan sih. Itu Konsepe nguri-nguri kabudayan ya kudu ono pemasukan tetapnya ya Mas ya. Tapi juga menurutku kaitan sama pembiayaan itu jangan dibebankan sama personal. Kalau bisa sama kalau ada Sarawang Ngaji juga piye caranya nggak karya gitu, biar bisa dijual gitu. Ya, direkam Kayak seperti kaset. Kalau yang gue duit gampang ya kaos lah. Bikin kaos gitu. Iki mau malah di ngobrol Sarawang Ngaji ya apa lho Mas. Ya itu tadi setelah Putra Bima Suci bubar, aku didatengin sama anak-anak kampungku Mas.
meminta untuk diajari musik seperti Mas-Mas yang di Putra Bima Suci tadi. Oh gitu. Tadi itu Cacah nom kabeh iki teko. SMP Mas. Wah, SMP malah. SMP. Terus Hingga akhirnya wah iki itu ijol iki. Sik Mas-Mas wis rampung, ganti adike ganti. Waktu dulu aku gak pernah membayangkan sampai sekarang ini Mas sebenarnya. Dulu itu ya wes ngumpul 15 orang ngumpul di tempat itu. Terus latihan musik. Awalnya campur sari, tapi tak pikir maksud campur sari casak mene aku. Bingung lah. Oh, lancar-lancaran sih. Lagu-lagu gending Jawa sih. Gak iso Mas. Saya ngajari gak pinter. Teman-teman juga pati minat mungkin. Hingga akhirnya apa ya? Musik sholawat ya lah gitu. Karena teman-teman itu kebanyakan dulu suka ngaji. Oh gitu. Iya. Ya. Ternyata siar ya, jadi siar agama ya. Awalnya belum mikir sampai siar itu juga, tapi teman-teman nih aku sering lihat beberapa postingannya kan kadang di story itu, oh nekani pengajian gitu kuwi. Oh. Terus tak omongi, tak lumpuk kayak iki umpama iki musik pengajian piye? Musik sholawat piye? Teman-teman suka. Ya udah karena ada interest itu tadi, jadi lebih mudah belajarnya. Jadi 2018 berdiri, 2019 main. Dulu main di mana-mana itu cuma satu lagu tok loh Mas. Oh gitu. Cuma membawakan satu lagu karena isone mung kuwi gitu loh. Lah angel no wis gawa barang, gawa gamelan oke. Iya main gue 15 menit Mas. Iya. Tapi berjalannya waktu iso telu Mas. Iso telu. Telung lagu. 3 lagu. Iso tambah 5 lagu. Ya, hari ini terus ya lumayan lah, iso 20 lebih. Wis. Minimal aman gurong jam itu aman gitu. Latihannya pendak dino Mas. Dulu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Terus saya kurangi seminggu sekali. Saya kira doanya sudo kayak. Iki arep kanggo latihan. Wis apal loh gitu ya Mas. Ya tapi kan kita perlu membuat lagu lagi. Oh iya. Gitu. Oh itu bikin 20 lagu lebih itu lagu sendiri semua. Aransemennya Mas. Aransemennya ya. Oh. Karena kan disesuaikan sama alatnya kan. Oh iya. Alat sama kapasitas teman-teman juga, sama aku juga. Jadi katakanlah ngerjain lagunya Lir-ilir lah. Lir-ilir yeah. Itu kan banyak versinya. Kita bikin versi sendiri gitu. Oh itu memang ada gamelannya sama ada musik kombonya. Kombonya ya. Oh iya. Dan gamelannya kan pelok tuh. Oh gitu. Bukan gamelan yang dimana disesuaikan seperti gamelan Kiai Kanjeng, bukan. Jadi gamelan pelok gitu. Ada keterbatasan gitu. Sesuk harus digawe tambahi apa Mas dance apa gitu jadi pas main gitu. Itu kolaborasi aja. Apa Mas Mas Dwi tadi saat durungi tausiah juga. Aduh. Itu terlalu jauh itu gitu ya. Enggak. Itu ada puisi-puisi juga enggak Mas? Tergantung panggungnya Mas. Oh gitu. Dulu aku pernah sama teman-teman main di acaranya teman-teman UIN kemah sastra Arab itu. Itu kita tampilkan musik puisi. Oh musik puisi, wah ya nonton sopo sih ngundang gitu. Oh ada musik puisi nih gitu. Ya karena teman-teman kan ada yang interest di wilayah puisi juga. Soalnya musik puisi itu penting, enek puisi, enek alunan-alunan piye nih gitu. Oh gitu ya. Jadi memang ternyata ini ya dari satu wadah ya iso dikembangke apa wae iki Mas. Ya. Dari mojo seni tadi gamelan sinergi ternyata iso dikembangke ning apalagi nanti ya. Ya, enggak tahu kedepannya nanti piye ya. Itu ya. Penting tetap berproses dulu aja gitu. Aku mau tulang punggung kebudayaan ya mau sing rada hiperbola itu. Hiperbola itu. Tapi rawo Mas wis umur 6 gitu kan. Isi kemaki-kemaki nih. Isi kemaki-kemaki nih ora apa, tinggal engko kan 10 tahun lagi bisa ngunduh. Pak politik. Politik. Ya selama medun politik itu. Politisi maksudnya. Ya ora apa-apa tapi kan tetap membawa budaya bawa ini gitu ya. Wah, yang terakhir ya Mas. Oke. Wah, suwe banget ya Mas. Bukan ya, ini podcast terlama ya kita ya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira movement apa meneh Mas? Gerakan-gerakan apa meneh sing sekarang dipikirin Mas Dwi? Wah, iya bingung Mas. Ini mungkin nanti
aku mau merekomendasikan temanku saja Mas. Oh gitu. Karena aku sama temanku namanya Mas Anang. Itu beliau Bayan juga. Di Dusun Nirang Kerjo. Itu sedang bicarane ngembangke kebudayaan kesenian asli Karanganyar itu. Iya. Yang bernama Jaran Bigar. Oh, Jaran Bigar ya. Ya, itu. Dan beliau adalah pencetus nama-nama itu bersama warga kampungnya itu. Jaran Bigar itu kan neng Jogja Jatilan gitu. Jatilan. Oh iya. Nah, hari ini kan ini sudah mau punya pasar, sudah punya penggemar, sudah punya banyak pelaku. Tapi secara konsep belum matang gitu. Bicaranya ini dimatangkan kita bukan kita bisa difasilitasi, Karanganyar bisa memfasilitasi supaya kesenian menjadi landmarknya Karanganyar gitu. Iya benar itu. Ya aku pengen sama Mas Anang nge-branding itu. Aku membantu aja sih visualnya kemarin. Oh gitu. Gambar Jaran Bigar itu. Jaran Bigar Karanganyar itu. Karanganyar. Jadi supaya kalau ada oleh-oleh di Ponorogo kan kayak Ponorogo. Kalau di Karanganyar Jaran Bigar Karanganyar gitu. Oh, itu memang ada di situ di kelurahan apa Mas nama Mas? Kelurahannya Plosorejo ya kayaknya. Plosorejo. Desanya Nirang, Dusun Nirang. Dusun Nirang. Ya. Oh, Kecamatan Kerjo. Oh, Kerjo ya. Kecamatan Kerjo ya. Itu kalau hari ini di Kabupaten Karanganyar dikumpulkan itu lebih dari 50 kelompok reok gitu. Kelompok Jaran Bigar itu lebih dari 50. Oh, tapi beda karo reok kan ya? Beda lah, ini harus kita buat identitasnya supaya tidak simpang siur gitu loh. Oke. Nanti kalau ini dinamakan tetap reok, yang Ponorogo marah nanti. Oh iya. Takutnya. Iya. Oh gitu. Ya bayangin aja kalau satu kelompok itu anggotanya 20 Mas. Itu kan sudah berapa ratus atau berapa ribu orang yang suka. Dan setiap acara itu tiketan itu Mas. Itu selalu ramai loh Mas. Oh, gitu. Dan kegiatan itu hampir setiap hari ada loh di lingkungan Mojok Daging Kerjo itu. Oh. Jadi ada habit kesenian yang hidup. Kesenian hidup benar. Yang hidup dan menghidupi. Benar. Karena kan penjual-penjual juga laris. Berarti ini ada hal yang bisa dikerjakan oleh seharusnya Pemkab. Ya. Gitu. Oke. Difasilitasi lah itu. Jadi memang sekarang gerakannya neng kono ya. Lebih pengennya itu. Ya, Mas. Ya itu membantu saja. Pengen ikut andil atau pengen urun keringet lah itu. Oke. Itu menarik ini Mas. Nanti hasilnya aku pengen kita podcastin nih Mas. Mas Anang aja. Oh ya boleh Mas. Tak kenalin. Siap. Gitu. Ajak biar saya ajak ke sini Mas Anangnya. Kita bicara Jalan Bigar ini yang menarik juga ini. Menarik. Ya. Jadi nanti kapan-kapan kita boleh agendakan tak ketemu survei sana ya Mas ya. Tanderin nanti. Siap. Amin. Terima kasih Mas. Ya Mas Hati. Baik. Bolohan teman, demikian podcast saya dengan Mas Dwi. Ini anak muda progresif revolusioner gitu ya, pembangkang tapi tetap sesuai dengan relnya untuk tetap melestarikan peninggalan leluhurnya gitu. Itu yang paling penting yang kita sikapi di hari ini gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih. Ketemu di podcast kita selanjutnya. Terima kasih Mas. Yes. Matur nuwun.